Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah la haula wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Kepada teman-teman subscriber suara difabel yang saya cintaikan Allah, maka saya cinta dan yang Allah berikan dan suka kenikmatan yang Allah berikan kepada saya dan kepada teman-teman yang selalu mendengarkan suara difabel. Harusnya kita mensyukuri nikmat tersebut karena nikmat tersebut tidak bisa kita beli maupun kita bayar. Harus kita mensyukuri betapapun sedikit, kecil maupun besar, sedih, senang, sulit, bahagia, susah, senang, ada musibah itu ada kenikmatan, ada kesenangan itu juga kenikmatan yang tidak bisa kita anggap remeh. Salawat dan salam kita selalu junjung kepada baginda besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi akhir zaman, beserta para wali-wali dan para ustaz-ustaz yang senang saya teladani, saya takzimi, termasuk sahabat Masjid Islami yang selalu mentakziminya, selalu ingin berjumpa tentang syiar-syiar yang mereka berikan yang terbaik. Maka dari itu saya selaku admin yang dulu Masjid Islami ada seorang suara difabel yang sedang ini ingin berbicara tentang komitmen seorang mukmin. Komitmen seorang mukmin. Jika seorang mukmin seorang mengaku dirinya sebagai mukmin, maka pengakuan itu harus dibuktikan dalam bentuk sikap dan perilaku. Tujuannya bahasa subscriber suara difabel untuk mengetahui apakah orang itu telah betul-betul beriman atau belum. Jangan lupa pula Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan keimanan. Allah berfirman dalam surat Al-Ankabut ayat ke-2 dan ke-3. Hasiban nasu ayyutraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun. Walaqad fatanna alladhina min qablihim falaya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wa la ya'lamanna al-kadzibin, yang artinya
Apakah manusia mengira bahwa mereka akan dibiarkan hanya dengan mengatakan kami telah beriman dan mereka tidak diuji? Apakah manusia mengira bahwa mereka akan dibiarkan hanya dengan mengatakan kami telah beriman dan mereka tidak diuji? Dan sungguh kami telah menguji orang-orang sebelum mereka, maka Allah pasti mengetahui orang-orang yang benar dan pasti mengetahui orang-orang yang dusta. Surat Al-Ankabut ayat kedua dan ketiga. Dengan demikian, ketika seseorang telah berikrar sebagai mukmin, maka hidupnya pasti terikat kepada segala ketentuan atau hukum Allah dan utusannya, yaitu para nabi terkhusus Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Muhammad, Nabi akhir zaman yang kita rindukan syafaatnya di yaumil akhirat. Bahasa Srebel Misisan Islami rahimakumullah, yang saya senangi, cintai dan saya banggakan. Setidaknya ada 5 komitmen yang harus terus dipegang oleh seseorang yang telah mengaku dirinya sebagai seorang mukmin. Pertama, ia harus setia dan patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala daripada yang lain. Ini bukan berarti cinta kepada yang lain. Misal kepada suami dan istri, atau lainnya, contoh ibu, bapak, kakak, adik, nenek, kakek. Tidak dibolehkan asal dalam kerangka menuju kebenaran dan tidak keluar dari syariat Islam. Manakala seorang mukmin telah betul-betul setia kepada Allah, subscriber pasti setia kepada Allah harus di atas kesetiaan kepada hal-hal yang lain. Maka dalam urusan apapun, ia akan menyesuaikan dirinya sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertimbangan terbesar dalam hidupnya adalah ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia tidak terpengaruh oleh bisikan dan godaan lain yang akan menariknya menjauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Summa ja'alnaka 'ala syari'atin min amri fattabi'ha wa la tattabi' ahwa'al ladzina ya'lamun. Dalam surat Al-Jathiyah Allah berfirman yang artinya, kemudian kami jadikan engkau Muhammad sebagai contoh. Nabi itu Muhammad mengikuti syariat
ada peraturan dari agama itu, maka itulah syariat itu, dan janganlah engkau ikuti keinginan orang yang tidak mengetahui. Surat Al-Jathiyah ayat ke-18. Yang kedua, Allah juga berfirman, Allah adalah disiplin dan taat kepada melaksanakan ketentuan dan ketetapan Allah. Semua peraturan Allah dilaksanakan dengan sungguh-sungguh dan ikhlas. Jika seseorang mengaku beriman tapi abai terhadap aturan dan hukum Allah, maka ia tidak layak disebut mukmin. Allah berfirman, wa ma kana lil mu'minin wa la mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim wa man ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubin. Dan tidaklah pantas bagi laki-laki yang mukmin dan perempuan yang mukmin apabila Allah dan Rasulnya telah menetapkan suatu ketetapan, akan ada pilihan yang lain bagi mereka tentang urusan mereka. Dan barang siapa mendurhakai Allah dan Rasulnya, maka sungguh dia telah tersesat dengan kesesatan yang nyata. Allah berfirman dalam surat Al-Ahzab ayat ke-36, jika seseorang mengaku beriman tapi abai terhadap aturan Allah dan hukum Allah, maka tidak layak disebut mukmin. Apa bahasa mistisisme Islami itu surat difabel tidak layak disebut mukmin. Oleh karenanya komitmen untuk taat kepada Allah dan utusannya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi Muhammad, menjadi keniscayaan yang baru ditunaikan. Allah menjanjikan balasan yang besar bagi mereka yang komitmen mereka menjaga ketaatan dan kepatuhan kepadanya. Dalam surat An-Nisa surat keempat ayat ke-13, Allah berfirman, tilka hududullah wa man yuti'illaha wa rasulahu yudkhilhu jannatin tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha wa dzalika fawzul 'azim. Itulah batas
batas-batas dan hukum Allah. Barang siapa taat kepada Rasul-Rasulnya, dia akan memasukkannya ke dalam surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya. Itulah kemenangan yang agung. Hadirin para subscriber Suara Fabel rahimakumullah. Komitmen ketiga adalah saling mencintai antara sesama muslim. Inilah yang disebut ukhuwah Islamiyah. Bahasa subscriber Suara Fabel ada jalinan atau ikatan kasih dan persaudaraan di antara hamba-hamba yang mengaku Allah Subhanahu wa Ta'ala Tuhan mereka. Hidup yang rukun dan penuh semangat persaudaraan akan melahirkan kekuatan dan kemajuan dalam kehidupan umat Islam. Allah berfirman, Innama mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaikum wa taqullaha la'alakum turhamun. Allah berfirman dalam Al-Hujurat, Al-Quran surat Al-Hujurat ayat ke-10 yang artinya, sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara. Karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu yang berselisih dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapat rahmat. Al-Hujurat ayat ke-10. Komitmen keempat adalah saling menasihati dalam kebaikan dan kebenaran. Orang-orang beriman tetap manusia biasa yang tidak luput dari salah dan dosa. Karena itu diperlukan saudara seiman dan seagama untuk menasihati. Seringkali manusia merasa benar sendiri sehingga tak sadar ia telah jatuh pada jurang dosa dan salah. Bila ini terjadi pada subscriber Suara Fabel, bila ini terjadi maka kerugian besar telah menimpa mereka. Disinilah nasihat diperlukan agar orang-orang yang beriman tidak merugi. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman, wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Demi masa, sesungguhnya manusia berada dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman dan mengajarkan kebajikan serta saling
menasehati untuk kebenaran dan saling menasehati untuk kesabaran. Jika saling menasihati dalam kebenaran dan kesabaran telah ditinggalkan kaum muslimin dan mukminin, maka belahan tapi pasti subscriber tapi pasti akan terjadi kerusakan demi kerusakan di muka bumi, sebab setiap orang sudah tidak peduli lagi dengan saudaranya, apakah ia berbuat baik atau terjerumus dalam kemaksiatan. Semua dikembalikan pada individu masing-masing. Akibatnya seperti yang kita rasakan sekarang, adanya budaya individualisme, antisosial, dan permisif atau budaya serba boleh yang kita sayangkan bahasa suara difabel. Hadirin yang dirahmati Allah, suara difabel yang sedia dengan konten atau podcast yang sederhana ini menjadi seorang mukmin adalah anugerah besar, sebab kita difasilitasi untuk berbuat kebaikan. Jika dipikir-pikir, kita tidak hanya diminta untuk berbuat kebaikan, kita juga diajarkan bagaimana berbagi dan menikmati kebaikan dengan sesama. Jadi mulai sekarang mari tunjukkan komitmen kita sebagai seorang mukmin dengan menebarkan banyak benih kebaikan. Yang terakhir saya ingatkan kembali pada subscriber mistis dan Islami atau suara difabel. Manakala seorang mukmin telah betul-betul setia kepada Allah atas kesetiaan kepada hal lain, maka dalam urusan apapun yang akan menyesuaikan dirinya sesuai dengan kehendak Allah. Pertimbangan terbesar dalam hidupnya adalah ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik teman-teman subscriber mistis Islami ada seorang suara difabel. Kurang lebihnya saya mohon maaf karena saya juga manusia biasa, tak luput dari hilaf dosa maupun kesalahan dalam bicara. Akhirnya suara difabel atau saya akan pamit undur diri. Demikianlah telah usai podcast ini. Kalau lebihnya mau maaf dan tetap dukung suara difabel. Semoga ada hikmah yang bisa dipetik. Wallahu a'lam bishawab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.